Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berjumpa lagi ya hari ini. Nah, kalian udah siap belum belajar matematika hari ini? Sudah. Oh, semangat ya, semangat kali. Ya. Nah, jadi dibuka dulu ya bukunya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Nah, ada yang udah tahu belum? Belum. Apa itu perbandingan? Belum. Kakak kasih contoh dulu ya. Ya. Nah, perbandingan ini nih contohnya nih. Misalnya umur Bayu berapa? 17. Umur Rizky berapa? 16. Nah, itu namanya perbandingan. Kan sama-sama umur kan. Nah, jadi umur Bayu dibandingkan umur Rizky itu 17 dibandingkan 16. Nah, macam itu. Coba Bayu kasih contoh perbandingan yang lain. Apa contohnya? Misalnya berat badan Karika 45. Berat badan Janeta 30. Perbandingannya 45 banding 30. Betul. Nah, Rizky, kalau banding itu tandanya pakai tanda apa? Bagi. Betul, bagi. Nah, jadi Sekali. bukan. Nah, jadi perbandingan itu ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya yang satuannya sejenis. Misalnya nih tadi umur Bayu sama umur Rizky, jadi harus sama-sama umur. Nah, terus berat kakak sama berat adik, jadi harus sama-sama berat kayak gitu. Paham? Paham. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini ya, yang pertama tentang perbandingan itu sendiri ya, dasar-dasarnya. Yang kedua, cara menyederhanakan perbandingan. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang ini semua, oke? Nah, tadi kan udah dijelasin ya perbandingan itu apa dan udah dikasih contohnya. Nah, siapa yang bisa ngulangin lagi apa itu perbandingan? Saya, Kak. Nah, apa Rizky? Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan sejenis. Nah, betul. Jadi syarat yang pertama itu satuannya harus sejenis. Nah, ini syaratnya ya. Misalnya nih, sejenis itu macam apa? Coba ya. Sejenis itu macam apa? Panjang, berat, waktu. Nah, betul. Syarat yang kedua itu satuannya harus sama. Jadi misalnya nih satuannya sama ya. Misalnya nih sentimeter, terus kilogram, terus misalnya menit. Nah, kayak gitu. Oke, perhatiin, jangan berisik. Nah, tengok soalnya. Nah, ini udah ditulis ya soalnya. Seorang pengusaha yang ingin bergerak di bisnis produksi makanan mendapatkan modal dari seorang investor untuk membentuk suatu perusahaan. Nah, pengusaha itu dan investor setuju pembagian keuntungannya menggunakan perbandingan pengusaha banding investor sama dengan 2:1. Ya. Nah, bulan ini keuntungan bersih bisnis tersebut adalah 90 juta. Berapa masing-masing keuntungan yang diterima pengusaha dan investor? Perhatiin. Nah, tengok ya rumusnya. Hasil X sama dengan perbandingan X per total perbandingan dikali total hasil. Misalnya nih, tadi kan udah ada apa ya diketahuinya pengusaha banding investor itu 2:1 dan keuntungannya itu 90 juta. Jadi kalau misalnya kita cari total perbandingannya itu nih ya adalah 2 ditambah 1. Nah, ini kan perbandingannya kan 2:1. Kalau totalnya berarti 2 ditambah 1. Misalnya nih, ini kan X ya. Misalnya pengusaha. Berarti pengusaha itu kan dia 2 ya, nih. Iya. Nah, 2 kita banding dengan totalnya adalah 3. Kayak gitu. Paham? 1 kita banding dengan 2. Kok 2? Totalnya berapa? Totalnya mana? Total perbandingannya.
Ini hasilnya berapa? Hmm, Coba cari. 60. Betul. 60 juta. Yang ini? 30. 30, betul. Oke, jadi kita masuk ke materi yang terakhir ya. Nah, materi yang terakhir ini kakak mau kalian membentuk kelompok. Membentuk kelompok dan mencari tahu apa itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Gimana cara bedainnya? Dan nanti kalau misalnya ada yang tidak tahu, tanya sama kakak. Oke? Oke, sekarang kalian bisa mulai buka bukunya dan kerjain. Kak, ingin bertanya. Ya. Kalau misal contoh soalnya jumlah pekerja dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu berbalik nilai atau senilai? Kalau kayak gitu soalnya itu artinya berbalik nilai. Kenapa? Nah, misalnya nih, kasih contoh ya. Contohnya nih, misalnya rumah kita bocor. Nah, terus kita cari pekerja. Pekerja itu 5 pekerja untuk benerin atap bocor. Nah, pekerja ini menyelesaikan waktunya itu selama 6 hari. Jadi ini banyak pekerjanya. Nah, ini waktunya. Jadi ini misalnya X, dia lebih kecil dari 6. Jadi semakin banyak pekerja, maka waktunya akan semakin sedikit. Karena semakin cepat kan dia kerjanya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai kayak gitu. Jadi semakin banyak daerah sininya, di sini semakin sedikit. Kalau misalnya perbandingan senilai, nah di sini semakin banyak, di sini semakin banyak. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Enggak, Kak, udah paham. Paham. Jadi kalau udah paham, ada yang bisa jelasin balik ke kakak gimana perbandingan senilai? Misalnya Kak, misalnya